Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Kita akan menguji apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan umur. Jenis kelamin merupakan data dalam bentuk kategori, sedangkan umur juga data dalam bentuk kategori. Bila dilihat pada PPT, jika variabel independen kategori dan variabel dependen juga kategori, maka kita akan menggunakan chi-square. Langkah awalnya kita akan menguji hubungan antara jenis kelamin dan umur. Langkah awal kita membuka datanya atau kasus. Ini adalah contoh kasusnya. Kita blok, lalu kita copy, lalu kita pindah ke aplikasi SPSS. Kita paste with variable names, lalu ini contoh datanya. Untuk menguji hubungan antara jenis kelamin dan umur, kita klik Analyze, lalu Deskripsi Statistik, lalu klik Tabs, lalu masukkan jenis kelamin ke kolom, lalu masukkan umur ke row, klik Statistik, lalu klik chi-square, lalu Continue, lalu OK. Nah, maka muncullah datanya seperti ini. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan umur dilihat dari asiptotik significance persennya. Chi-square yaitu 0,05. Artinya, jika kecil dari 0,05 atau kecil sama dengan 0,05, berarti terdapat adanya hubungan antara jenis kelamin dan umur. Dikarenakan di data kita 0,00, berarti terdapat hubungan antara keduanya. Selanjutnya kita akan menguji apakah ada hubungan antara kinerja dan motivasi. Jika parametrics kita menggunakan korelasi Pearson, jika datanya tidak normal atau non-parametrics kita menggunakan korelasi Spearman. Langkah awalnya kita klik Analyze, lalu kita klik Deskripsi Statistik, lalu Explore. Pindahkan motivasi dan kinerja ke dalam Dependent List, lalu klik Statistik, lalu klik Deskriptif, lalu Continue, lalu klik Plots, lalu klik Normality Plots, lalu Continue, lalu klik OK. Maka akan muncul datanya seperti ini. Kita lihat berapa signifikan kinerja, apakah bersamaan dengan 0,05 atau kecil sama dengan 0,05. Jika data besar sama dari 0,05 maka data normal, dan sebaliknya seperti itu. Bisa kita lihat data motivasi dan kinerja kita itu 0,00. Jadi data kita tidak normal atau bisa disebut dengan non-parametrics. Dikarenakan data kita tidak normal, lalu kita uji lagi. Kita klik Analyze, lalu klik Correlate, Bivariate, lalu pindahkan motivasi dan kinerja ke variabel, lalu klik Spearman, hilangkan Pearson, klik Total dan teks signifikan, lalu OK. Kita lihat signifikannya, apakah ada hubungan antara kinerja dan motivasi. Jika datanya kecil dari 0,05 maka ada hubungan atau disebut correlation antara motivasi dan kinerja. Begitu juga dengan sebaliknya. Berbanding terbalik dengan normalitas. Jika pada normalitas suatu data kecil dari 0,05 tidak ada hubungan, namun jika besar itu ada hubungannya, menunjukkan seberapa kuat hubungan mereka. Selanjutnya, kita akan menguji antara kinerja dengan disiplin. Lalu kita klik Analyze, lalu klik Deskripsi Statistik, lalu klik Explore, lalu kita keluarkan motivasi, kita masukkan disiplin, lalu kita klik Statistik, Deskriptif, lalu Continue, lalu klik Plots, lalu Normality, lalu Continue, lalu OK. Bisa kita lihat datanya di sini.
seberapa signifikan kinerja dengan disiplin. Apakah besar sama dengan 0,05 atau kecil sama dengan 0,05? Jika data besar sama dengan 0,05, maka datanya normal dan sebaliknya seperti itu. Bisa kita lihat di sini, data kinerja dengan disiplin itu berbeda. Jika di antara kedua data ada yang tidak normal, satu normal, maka disebut tidak normal. Selanjutnya kita akan menguji lagi, klik analyze lalu correlate, lalu bivariate, masukkan disiplin, lalu klik spearman, total, dan flag signifikan, lalu OK. Lalu akan muncul data yang seperti ini. Lihat signifikannya. Apakah ada hubungan antara kinerja dengan disiplin? Jika datanya kecil dari 0,05, maka ada hubungan atau disebut correlation antara kinerja dengan disiplin. Dan sebaliknya seperti itu. Berbanding terbalik dengan normalitas. Jika pada normalitas suatu data kecil dari 0,5 tidak ada hubungan di antara keduanya. Jika besar dari 0,5 maka ada hubungannya. Kita lihat data kita 0,41, berarti menunjukkan seberapa kuat hubungan mereka. Jadi selanjutnya kita akan menguji kinerja dengan etika kerja, klik analyze, deskripsi statistik, lalu klik explore, lalu pindahkan disiplin dan lalu masukkan etika kerja, lalu klik statistik, lalu klik deskriptif, lalu continue, lalu klik plots, lalu normality, lalu continue, lalu klik OK. Maka kita lihat di sini datanya. Kita lihat signifikan kinerja apakah besar sama dari 0,05 atau kecil sama dengan 0,05. Jika data besar sama dari 0,05 maka data kita normal dan sebaliknya seperti itu. Bisa kita lihat data kinerja kita 0,00 dan data etika kerja kita 0,378. Data kita non parametric. Selanjutnya kita uji lagi, klik analyze, lalu klik correlate, lalu bivariate, lalu pindahkan disiplin, lalu masukkan etika kerja, lalu klik spearman, total, dan flag signifikan, lalu klik OK. Bisa kita lihat datanya di sini. Lalu signifikannya, apakah ada hubungan antara kinerja dan motivasi? Jika datanya kecil dari 0,05 maka ada hubungan disebut correlation. Begitu juga sebaliknya, berbanding terbalik dengan normalitas. Jika pada normalitas suatu data kecil dari 0,05 tidak ada hubungannya, namun jika besar berarti ada hubungannya. Berapa kuat itu menunjukkan